Rangkuman peristiwa yang terjadi selama tahun 2025 di Sumatera Selatan. Ditargetkan November, Pak ya. Tapi biasanya kalau kita lihat potensi sekarang ini bisa jadi bulan November ini mungkin sudah pemerintah sudah. Kaleidoskop 2025 RRI Palembang. Pendengar, Kilas Berita 2025 dipenuhi berbagai tantangan di era efisiensi anggaran dan juga pelaksanaan program Astacita yang berlangsung di Sumatera Selatan. Namun juga kami sampaikan informasi beberapa peristiwa bencana yang ada di provinsi ini. Salah satu kebakaran hutan dan lahan yang semakin dapat diminimalisir. Kaleidoskop 2025. Pada Januari 2025, Kota Palembang menjadi kota pertama di Sumatera Selatan yang meluncurkan program makan bergizi gratis MBG pada 6 Januari 2025. Program perdana menyasar 2.298 siswa dari 5 sekolah, termasuk TK, SD, dan SMP. Sekda Palembang, Afrizal Hasyim menyatakan, pelaksanaan MBG dilakukan secara bertahap dan telah dipersiapkan sejak lama. Untuk perdana, baru 1 dari 3 dapur umum yang aktif melayani, yakni di Kecamatan Ilir Barat 1. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Adrianus Amri menyebut, dapur tersebut mampu menyediakan 3.000 porsi per hari. Ia memastikan program akan diperluas ke seluruh kecamatan dan mencakup semua jenjang pendidikan. Palembang memiliki lebih dari 260.000 peserta didik. Masih di bulan Januari, Kejaksaan Negeri Palembang menangkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel, Deliar Marzuki, dalam operasi tangkap tangan OTT pada Jumat 10 Januari 2025. Deliar diduga terlibat dalam praktik pungutan liar penerbitan Surat Kelayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Ia tertangkap di ruang kerjanya setelah menerima setoran tunai 39,2 juta rupiah yang disimpan di bawah meja. Dalam OTT tersebut, Kejari menyita total uang tunai 285,6 juta rupiah, termasuk 75 juta rupiah dari mobil dinas, 4,4 juta rupiah dari tas pribadi Deliar, serta 117 amplop berisi masing-masing 1 juta rupiah dari rumah mewahnya di kawasan Talang Jambi. Tim juga mengamankan logam mulia seberat 125 gram, perhiasan, 1 unit mobil Fortuner berplat palsu, serta perangkat elektronik dan dokumen penting. Kepala Kejari Palembang Hutamrin menyebutkan, OTT dilakukan setelah menerima informasi valid terkait praktik pungutan dalam penerbitan sertifikat K3. Modusnya, Deliar diduga memaksa perusahaan atau investor membayar sejumlah uang kepada jasa penilai K3 yang telah ia rekomendasikan. Sebelum akhirnya uang itu dialihkan ke rekening lain atas persetujuannya. Uang tersebut kemudian dialirkan ke rekening tertentu atas pengetahuannya. Kepala dinas melakukan provokasi kepada perusahaan-perusahaan dengan mengancam untuk memberikan sejumlah uang agar sertifikat tersebut dapat dikeluarkan. Beliau Kepala Dinas mengancam ataupun memaksa investor ataupun perusahaan tersebut untuk menyerahkan uang. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan pada saat itu, Ellen Setiadi menyatakan keprihatinan atas kasus tersebut dan meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadikan OTT ini sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan bahwa pelanggaran yang bersifat pribadi harus dipertanggungjawabkan secara pribadi pula. Pendengar, pada Februari sebanyak 17 dari 18 kepala daerah terpilih di Sumatera Selatan hasil Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden Jakarta pada 20 Februari 2025. Satu daerah, 4 lawang, belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Sumsel menyebut 8 daerah sempat bersengketa di MK, namun telah selesai dan ditetapkan kepala daerahnya, yaitu Palembang, Banyuasin, Oku, dan Muara Enim. Hanya 4 lawang yang masih berproses hukum. Sementara itu, KPU Sumatera Selatan, Andika Pranata Jaya mengatakan pasangan Jonci Muhammad, Arif Fai yang menang di 4 lawang belum dilantik. Belum dapat dilantik karena digugat ex-Bupati Budi Antoni.
KPU menolak pendaftaran Budi karena dinilai telah menjabat 2 periode, meski sempat berhenti di tengah masa jabatan. Proses sengketa pada saat itu masih menunggu putusan inkrah Mahkamah Konstitusi. Tapi nanti kami tunggu surat resmi dari KPU RI, apakah memang tanggal 19 itu akan dilaksanakan. Untuk persiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, sampai hari ini kami masih terus koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk menyiapkan ketersediaan anggaran pelaksanaan pemungutan suara ulang. Baik untuk KPU, Bawaslu, kepolisian, gitu ya, seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan ini. Festival Musik 2025 yang digelar di pelataran Benteng Kuta Besar BKB Palembang Sabtu 15 Februari 2025 dipadati ribuan pengunjung. Antusiasme masyarakat yang tinggi membuat akses masuk ke panggung utama macet dan penuh sesak sejak sore hari. Kepadatan terjadi di sekitar panggung dan tenda utama hingga memicu kecemasan sebagian warga. Banyak pengunjung terpaksa menikmati suasana dari dermaga poin sambil menyaksikan pemandangan Sungai Musi dan lampu hias pohon karena tak dapat masuk ke area utama. Kerumunan makin tidak terkendali saat YouTuber Malaysia Aisar Khalid tampil. Ia menjadi korban kericuhan dan mengaku kehilangan barang pribadi, baju robek, hingga kulit memerah akibat desak-desakan. Dalam unggahan media sosial, Aisar menyebut pengalaman itu traumatis dan memilih meninggalkan acara lebih awal. Selain Aisar, istri penjabat Gubernur Sumatera Selatan juga dikabarkan sempat pingsan akibat kepadatan di bawah tenda utama. Meski pengamanan dari kepolisian, Satpol PP, dan Dishub telah diterjunkan, jumlah pengunjung melebihi kapasitas. Banyak warga terpaksa menonton dari kejauhan di dermaga poin atau mencari lokasi aman di sekitar BKB. Festival tetap berlangsung dengan suguhan atraksi flyboard, musik, kesenian daerah, dan program lingkungan Satuko, sampah tukar tumbler atau kopi yang disambut dengan antusias. Maret 2025, sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara menghantam 6 rumah warga di tepian Sungai Musi, Palembang pada Sabtu 3 Maret 2025. Insiden terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda kota Palembang. Kapal yang sedang lego jangkar di tengah sungai hanyut terbawa arus deras dan menabrak pemukiman. Selain merusak rumah warga, tongkang juga menenggelamkan 5 perahu nelayan yang sedang bersandar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 13 kepala keluarga terdampak akibat kerusakan bangunan yang cukup parah. Sejumlah saksi mata menyebut nahkoda kapal tugboat yang seharusnya mengawal tongkang diduga tertidur saat kejadian. Polairut Polrestabes Palembang bersama pemerintah Kota Palembang memberikan atensi yang besar untuk menyelidiki penyebab insiden tersebut. Video rendang hilang oleh kreator konten Willy Salim memicu kecaman luas usai menampilkan warga Palembang berebut rendang saat acara masak gratis di BKB 18 Maret 2025. Warganet menilai video itu menyudutkan Palembang sebagai kota yang miskin dan tidak tertib. Sultan Mahmud Badarudin IV dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengecam aksi Willy yang dinilai tidak berizin, tidak sesuai budaya lokal, dan merusak citra daerah. Warga menuntut permintaan maaf terbuka dan penghapusan video. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang tidak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian. Wong Palembang ni, wong yang tidak heran dengan daging, itu iwak daging. Kalau dimaitukan, dibuat konten tapi disiarkan seluruh dunia, seakan-akan kita ditonjolkan sesuatu yang tidak baiknya. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si pelaku. Tidak boleh. Aku minta diluruskan. Lian, aku dah rela. Namun kita hanya karena konten daging sepanci dirusak-rusak. Willy diduga meninggalkan lokasi saat rendang belum matang dan membiarkan warga mengambilnya sendiri. Kuat dugaan konten tersebut sengaja disetting agar viral. Publik menuntut Willy meminta maaf langsung dan menghapus seluruh unggahan terkait. Kasus ini menjadi pengingat agar kreator konten lebih bertanggung jawab dan tidak mengejar sensasi dengan merugikan komunitas lokal. April 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Presiden bertolak dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Palembang sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada waktu yang sama.
Setibanya di Palembang, Presiden langsung melanjutkan agenda kunjungan di wilayah tersebut. Agenda pertama Presiden Prabowo adalah mengunjungi SD Negeri 129 Palembang di Jalan HM Saleh Sukarame sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sekolah tersebut, Presiden meninjau proses kegiatan belajar mengajar serta berdialog dengan siswa dan tenaga pendidik. Sementara itu, agenda kunjungan Presiden ke Puskesmas Dempo Palembang yang semula direncanakan batal dilaksanakan. Meski demikian, pihak Puskesmas memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Kami tetap, karena arahannya kan tetap berjalan secara alami, yang pasti pengamanan. Kalau yang Cak ini kan yang paling penting itu kan aman, nyaman ya. Aman itu bukan hanya dari sisi keamanan, tetapi juga terkait dengan pelayanan. Insya Allah kami ya memang mendadak kemarin ya rapatnya tuh malam hari Senin malam ya, Senin malam Selasa persiapan. Nah Rabu hari ini ya, yang sampai hari ini memang masih belum ada kepastian, tetapi arahan pimpinan tetap bersiap. Tapi kalau misal pun tidak jadi gimana? Ya kalau dibilang mungkin agak sedih kami ya. Karena saya kawan-kawan pasti. Usai dari Palembang, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Banyuasin. Di daerah tersebut, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan program nasional Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA yang dipusatkan di kawasan Bomba City, Banyuasin, sekaligus melakukan kegiatan tanam raya bersama. Program GERINA bertujuan mendorong penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Mei 2025, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS ruas Palembang Betung di Provinsi Sumatera Selatan 2 Mei 2025. Peninjauan dilakukan di Jembatan Musi 5 yang berada pada Jalan Tol Palembang Betung Seksi 1. Ruas ini merupakan salah satu koridor utama dalam jaringan JTTS yang berperan penting mendukung konektivitas wilayah. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi menargetkan Jalan Tol Palembang Betung dapat difungsionalkan pada kuartal 1 tahun 2026. Ia optimistis ruas tol tersebut sudah bisa digunakan saat arus mudik Lebaran 2026. Kementerian PU dikatakan Dodi akan terus mendukung percepatan penyelesaian proyek agar rampung tepat waktu karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Ditargetkan November Pak ya? November 2025 selesai ya? Untuk fisik ya Pak? Ya Pak. Mungkin bisa kita fungsionalkan nanti di akhir waktu Lebaran ya. Jadi kuartal pertama kan itu ya? Ya. Diharapkan di kuartal pertama bisa difungsionalkan nih. Tol dari mulai ini Palembang ke Betung ya? Palembang Betung Pak. Penegasan aja artinya mudik Lebaran tahun depan udah mulai bisa. Insya Allah. Kita fungsionalkan nih ya. Ya. Jalan Tol Palembang Betung memiliki total panjang 69,19 km yang terbagi dalam 3 seksi. Seksi 1 Palembang Rengas dan Seksi 2 Rengas Pangkalan Balai sepanjang 54,5 km telah mencapai progres 70,69%. Sementara Seksi 3 Pangkalan Balai Betung sepanjang 14,69 km baru mencapai 12,65%. Proyek ini dikerjakan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU oleh PT Hutama Karya. Kepala BBPJN Sumatera Selatan, Hardi Siahaan menyebut, tol ini sangat penting untuk mendukung pergerakan masyarakat dari Bakauheni hingga Jambi dan Aceh, serta diharapkan dapat membantu kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Pada Juni 2025, jembatan Muara Lawai yang berada di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, roboh pada Minggu malam 29 Juni 2025 sekitar pukul 23.14 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini menyebabkan 4 dam truk terjebak di atas jembatan, 3 diantaranya bermuatan batu bara dan 1 dalam keadaan kosong. Diduga kuat, robohnya jembatan terjadi akibat kelebihan muatan. Jembatan lama yang berada di jalur nasional lintas tengah Sumatera ini memang masih digunakan untuk lalu lintas harian, termasuk kendaraan pengangkut batu bara. Sementara jembatan baru di sisi yang sama tengah dalam perbaikan. Jembatan terputus, jadi hasil tinjau lapangan batu bara ini memang tonasenya harus dikurangi dan harus batu bara yang melewati jalan umumnya harus di stop. Ya, kalau tidak di stop maka akan terjadi dan kasihan dengan masyarakat.
Ya. Oke, jadi untuk sementara ini yang kendaraan batubara yang lewat seperti apa, Pak? Kita kasih dispensasi dulu berapa bulan ini. Setelah itu dia harus jalan khusus. Dalam insiden ini, beberapa sopir dilaporkan sempat terjepit di dalam truk yang terperosok bersama runtuhnya struktur jembatan. Warga sekitar sigap melakukan pertolongan dengan mengevakuasi para sopir dari dalam kendaraan. Para sopir dilaporkan dalam kondisi stabil dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, robohnya jembatan Muara Lawai menyebabkan putusnya jalur penghubung antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Kondisi ini berpotensi mengganggu arus distribusi barang dan aktivitas masyarakat di kedua wilayah. Kaleidoskop 2025. Juli 2025, berdasarkan pemutakhiran data iklim, sebanyak 11 dari 14 zona musim atau ZOM di Sumatera Selatan atau sekitar 79% dari total wilayah Sumatera Selatan telah memasuki musim kemarau sejak dasarian Juni 2025. Meskipun sempat terjadi periode basah pada awal Juli 2025, tetapi secara umum curah hujan di hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan sudah di bawah 50 mm per dasarian, kecuali di sebagian kecil wilayah Ogan Komering Ulu atau Oku dan Ogan Komering Ilir Oki. Data pemutakhiran hingga 20 Juli 2025 menunjukkan bahwa hari tanpa hujan atau HTH terpanjang tercatat di ARG Batu Lintang, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, yaitu selama 15 hari. Meski begitu, Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Sinta Andayani mengatakan, Sumatera Selatan pada 2025 ini mengalami kemarau singkat dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk juga kota Palembang dan sekitarnya. Potensi hujan bisa saja terjadi di beberapa waktu di periode kemarau ini akibat dari perubahan dinamika atmosfer dan juga pengaruh dari beberapa gelombang atmosfer yang kadang-kadang bisa menyebabkan hujan. Namun intensitas hujan di musim kemarau ini dengan intensitas ringan, berdurasi singkat dan bersifat lokal. Dan untuk puncak kemarau kami perkirakan di periode Juli hingga Agustus nanti. Agustus 2025, sebanyak 11.495 warga binaan di Sumatera Selatan mendapat remisi di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Dari jumlah itu, 461 orang bebas. Selain mendapat pengurangan masa pidana Hari Kemerdekaan, sebanyak 12.124 warga binaan juga mendapat remisi dasawarsa setiap 10 tahun. Lebih rinci, dari penerima remisi umum sebanyak 11.495 warga binaan. Untuk narapidana diberikan kepada 10.960 orang, yang bebas sebanyak 461 orang. Sedangkan remisi umum anak binaan diberikan untuk 74 orang dan yang bebas sebanyak 4 orang. Dari jumlah itu mereka yang menerima remisi terbanyak dari Lapas Kelas 1 Palembang sebanyak 1.000. Dari jumlah itu mereka yang menerima remisi terbanyak dari Lapas Kelas 1 Palembang sebanyak 1.394 orang. Lapas Kelas 2A Banyuasin 916 orang, Rutan Kelas 1 Palembang 909 orang. Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti 881 orang dan Lapas Kelas 2B Sekayu 807 orang. Lalu Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau 788 orang. Lapas Kelas 2B Muara Enim 785 orang. Lapas Kelas 2B Kayu Agung 749 orang. Lapas Kelas 2A Tanjung Raja 658 orang. Lapas Kelas 2A Lahat 532 orang. Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang 438 orang. Lapas Kelas 2B Martapura 326 orang, dan Lapas Kelas 2B Prabu Muli 310 orang, dan Lapas Kelas 2B Batu Raja 309 orang. Kemudian Lapas Kelas 2B Muara 2 247 orang, Lapas Kelas 3 Surulangun Rawas 228 orang, Lapas Kelas 2B 4 Lawang 200 orang, Lapas Kelas 3 Pagaralam 99 orang,
LPKA kelas 1 Palembang 90 orang. Untuk penerima remisi umum ini, tindak pidana terbanyak dari narkotika sebanyak 6.228 orang, pidana umum 181 orang, tipikor 85 orang, dan terorisme 1 orang. Hingga September 2025, luasan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 mencapai 5.264,2 hektar. Secara rinci, Karhutla terluas terjadi di lahan mineral yang mencapai 4.882,7 hektar, sedangkan lahan gambut 381,6 hektar. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan, Ferdian Kristanto, mengatakan bahwa luasan tersebut merupakan perhitungan indikatif Karhutla Sumatera Selatan untuk periode Januari sampai dengan Oktober. Menurut Ferdian, data ini merupakan hasil analisa citra satelit oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan BRIN. Apabila dibandingkan periode yang sama 2 tahun terakhir, Karhutla di Sumatera Selatan tahun ini relatif mengalami penurunan. Sendiri kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir justru menurun. Tapi biasanya kalau kita lihat potensi sekarang ini bisa jadi kalau kita tidak antisipasi di awal ini akan terjadi peningkatan lagi gitu. Apalagi di semester kedua, apalagi di sekitar September Oktober misalnya yang prediksi dari BMKG memang puncaknya El Nino. Seperti pada 2024, dikatakan Ferdian, Karhutla di Sumatera Selatan seluas 14.525,4 hektar dengan area meliputi 10.535,6 hektar mineral dan 3.989,9 hektar gambut. Kemudian pada 2023, luasan Karhutla sebesar 121.653 hektar dengan rincian mineral 69.876,7 hektar lahan mineral dan 51.776,3 hektar merupakan gambut. Pada bulan Oktober, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional Pornas Korpri ke-17 tahun 2025 akan berdampak besar pada peningkatan geliat ekonomi di Sumatera Selatan, mulai dari sektor kuliner, penginapan, hingga pariwisata di Kota Palembang. Sebagai tuan rumah, Sumatera Selatan mencatat sejarah dengan jumlah atlet. Sebagai tuan rumah, Sumatera Selatan mencatat sejarah dengan jumlah atlet terbanyak sepanjang pelaksanaan Pornas Korpri, yaitu mencapai 9.377 peserta dari seluruh Indonesia. Herman Deru mengajak seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga Palembang, untuk menyambut kehadiran para tamu dan atlet dengan penuh keramahan serta menjaga nama baik daerah. Ia menekankan bahwa keramahan menjadi ciri khas masyarakat Sumatera Selatan yang harus ditunjukkan selama kegiatan berlangsung. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, ayo kita sambut tamu kita dengan keramah tamahan sebagai ciri khas warga Sumatera Selatan, berikan servis terbaik agar kenangan dan cerita baik akan dibawa ke daerah masing-masing. Dampak kedua yakni pusaran ekonomi yang akan bergeliat, di mana okupansi hotel, tempat wisata, kuliner, dan ini tentu merupakan keberkahan tersendiri bagi para pelaku usaha tersebut. Masih di bulan Oktober, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menyalurkan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP. Hingga Oktober 2025, sebanyak 12.731 ton beras SPHP telah didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Jumlah ini merupakan 46% dari total target penyaluran sebesar 27.695 ton yang ditetapkan hingga Desember mendatang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi, menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP dimulai sejak Juli dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan pokok dan mengantisipasi gejolak harga di pasaran, khususnya menjelang akhir tahun. Beras SPHP gunanya untuk apa? Untuk menstabilkan harga. Nah, pada kondisi sekarang Sumatera Selatan dari lebih kurang 27.695 ton
target sampai bulan Desember, realisasi sekarang sudah 46%, di mana sudah 12.700. Ini data per hari ini dari Bulog, dan data tersebut adalah penyaluran dari bulan Juli sampai Oktober sekarang. Ruzwan menambahkan, harga jual beras SPHP telah ditetapkan sebesar Rp62.500 per sak. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, ia berharap program ini dapat menjaga keterjangkauan harga beras. Harga beras di masyarakat serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari potensi lonjakan harga yang biasa terjadi pada momen-momen tertentu. Kaleidoskop 2025. November 2025, Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Sumsel Babel, memastikan stok beras di wilayah Sumsel dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2025. Kepala Wilayah Bulog Sumsel Babel, Mercy Windrayani mengatakan, saat ini cadangan beras di gudang mencapai lebih dari 94.000 ton, sehingga kebutuhan masyarakat dipastikan tercukupi. Untuk menjaga ketersediaan beras, Kepala Perum Bulog Sumsel Babel Elis Nurhayati mengatakan, Bulog terus menyerap gabah kering panen atau GKP dari petani lokal, khususnya di wilayah Lubuk Linggau dan Banyu Asin. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen. Oh iya, alhamdulillah untuk stok beras kita ada 94.000 lebih ya. Artinya untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru kita sangat aman. Dan sampai sekarang juga masih ada kita menyerap di beberapa wilayah yang ada panen, dan kita sangat terbuka dan tetap menyerap sebesar 6.500 per kilo. Jadi untuk tidak ada halangan atau tidak ada lagi, jadi semua bisa kita serap kalau memang itu nanti terinfo di Bulog untuk GKP gabah kering panen. Selain menjaga stok, Bulog juga menyalurkan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Hingga saat ini sebanyak 16.000 ton beras telah disalurkan melalui operasi pasar murah, bekerja sama dengan instansi terkait, dan didistribusikan langsung ke berbagai daerah agar masyarakat dapat mengakses beras dengan harga terjangkau. Masih di bulan November, sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan menetapkan 11 daerah dalam status waspada bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Peringatan ini dikeluarkan menyusul potensi hujan lebat akibat cuaca ekstrim di akhir tahun 2025. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman menyebut 6 wilayah prioritas waspada yakni Banyu Asin, Palembang, Muara Enim, Oku Selatan, dan Lahat. 5 daerah lain seperti Empat Lawang, Pagar Alam, Ogan Ilir, Muratara, dan Musi Banyu Asin juga berisiko tinggi. 11 kabupaten kota yang baik itu waspada ataupun rawan akan terjadinya bencana hidrometeorologi di tahun 2025. Rekapitulasi bencana yang ada di Sumatera Selatan dari Januari sampai dengan 11 November 2025 itu ada kejadian banjir itu ada 84 kali, untuk banjir bandang ada 1 kali, angin puting beliung 1 kali, angin kencang ada 78 kali. Dan BPBD telah melaksanakan apel siaga di Danau Ranau, Oku Selatan pada 14 November lalu. Usai peristiwa banjir bandang yang menewaskan sebanyak 3 orang, sebanyak 800 personel gabungan disiagakan dengan dukungan perahu karet dan perlengkapan tanggap darurat lainnya. Sementara itu, Walhi Sumatera Selatan mencatat jumlah kerusakan hutan di wilayah Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai lebih dari 20.000 hektar. Adapun kerusakan yang terjadi diduga disebabkan oleh pembukaan lahan perkebunan skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Kepala Divisi Kampanye Walhi Sumatera Selatan, Febrian Putra menyebut, lahan perkebunan khususnya kelapa sawit seharusnya tidak diperbolehkan untuk dibangun di dalam kawasan hutan. Dia pun mendesak pemerintah untuk mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar. Febrian mengatakan kondisi di lapangan justru kontradiktif.
Data yang dimiliki Walhi menyebutkan sebanyak 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit saat ini justru sedang mengajukan perpanjangan izin operasi. Pada tahun 2000 sampai tahun 2024 ini terjadi kerusakan di hutan di Sumatera Selatan itu dengan luas kurang lebih 20.000 hektar. Yang dimana kerusakan hutan yang ada di Sumatera Selatan ini disebabkan oleh perkebunan skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri. Nah, salah satunya juga permasalahan yang hari ini terjadi, kan sebenarnya perkebunan kelapa sawit itu tidak boleh berada dalam kawasan hutan. Nah, yang saat ini seharusnya negara itu mencabut izin-izin perusahaan dalam perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah teridentifikasi masuk dalam kawasan hutan. Febrian berharap pemerintah dapat melakukan pembenahan, melakukan penyelamatan hutan. Selain menggalakkan penanaman pohon, dirinya juga berharap adanya upaya penegakan hukum guna menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih besar. Desember 2025, memperingati Hari Disabilitas Internasional, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Sumatera Selatan, Rian Yohwari menegaskan, momentum ini harus menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya dan juga mandiri. Ia menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi lingkungan jika diberi ruang, kesempatan, dan juga dukungannya tepat. NPCI Sumatera Selatan sendiri terus mendorong peningkatan pembinaan atlet disabilitas, akses pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor agar inklusi semakin kuat di Sumatera Selatan. Khususnya teman-teman saya penyandang disabilitas, mari kita dengan memperingati Hari Disabilitas ini, artinya kita mengenang bahwa kita ini adalah disabilitas. Tetapi dengan diperingati ini, hari ini, kita berusaha bagaimana disabilitas itu tidak menjadi beban, baik bagi pemerintah maupun orang tua maupun di sekeliling kita. Tetapi bagaimana dengan kedisabilitasan kita bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Rian juga menegaskan bahwa perhatian terhadap kelompok disabilitas tidak boleh berhenti pada seremonial tahunan, tetapi juga diwujudkan dalam langkah konkret, terutama akses kesetaraan di ruang publik. Masih di bulan Desember, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi tahunan November 2025 sebesar 2,91%. Lebih rendah dibandingkan September yang mencapai 3,44% dan Oktober di angka 3,49%. Penurunan sekitar 1% dalam 2 bulan terakhir menunjukkan tren inflasi yang mulai melandai. Statistik ahli media Titu Indrawati menyebutkan 9 dari 11 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga. Dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan. Beberapa komoditas yang mempengaruhi inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan harga ayam potong yang bertahan di kisaran Rp36.000 hingga Rp38 per kilogram. Inflasi bulanan pada November tercatat 0,02%, lebih rendah dibandingkan Oktober. Dengan emas perhiasan menjadi penyumbang utama meski hanya 0,03%, jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kalau pola distribusinya, kita nyatet fenomenanya aja ya Mbak ya. Kalau di bulan Oktober mungkin karena peternak itu juga belum siap dengan adanya permintaan yang dari MBG. Lihat aja dari laporan KPPG ya, plus sekarang udah mulai SPPG kita nambah. Tapi di bulan November ini mungkin pemerintah juga mungkin sudah memberikan subsidi atau bantuan ke peternak sehingga jadi produksinya pun juga sekarang sudah banyak, pasokan di pasaran itu sudah banyak sehingga harga baik itu daging ayam ras maupun telur, dua pokok menu yang ada di MBG itu alhamdulillah sekarang sudah. Ditambahkan Titu, tren penurunan inflasi ini menandakan perbaikan stabilitas harga.
Meski beberapa komunitas pangan dan energi masih memberi tekanan, revaluasi berkala tetap diperlukan agar inflasi Sumatera Selatan tetap terkendali hingga akhir tahun. Sementara itu, BPS menilai pengendalian harga menunjukkan progres positif, meskipun faktor eksternal dan tekanan komoditi tertentu perlu terus diwaspadai menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, berbagai tanggapan masyarakat terkait harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru umumnya menunjukkan kekhawatiran akan potensi kenaikan harga. Mengakhiri Kaleidoskop 2025, perayaan Natal di Sumatera Selatan berlangsung kondusif. Seluruh umat Kristiani diajak untuk menjadikan Natal momen berbagi di tengah bencana yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati, wali kota di Sumatera Selatan terkait malam perayaan Tahun Baru 2006 di wilayah masing-masing. Dalam surat edaran itu, Gubernur meminta 17 kepala daerah di Sumatera Selatan untuk empati terhadap bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Terdapat 3 poin yang disampaikan dalam surat edaran bernomor 090-SE-1-2025 tentang imbauan kesederhanaan dalam pergantian Tahun Baru. Deru meminta menyikapi pergantian Tahun Baru secara bijak dan sederhana, dengan mengedepankan ketenangan, kepedulian sosial, dan empati kemanusiaan. Dalam poin kedua, dia meminta agar tidak ada euforia. Pesta terbuka, konvoi, dan kegiatan serupa sehingga dapat mengganggu ketertiban umum di wilayah Sumatera Selatan. Dan poin terakhir, menyesuaikan langkah-langkah pengendalian ketertiban dan keamanan di daerah masing-masing agar tetap kondusif selama pergantian Tahun Baru. Hampir semua mengingatkan saya. Kebetulan, saya tadi sudah perintahkan Sekda untuk kirim surat seluruh bupati dan wali kota. Mengingatkan agar malam Tahun Baru ini jangan euforia dan jangan hura-hura. Isi saja dengan kegiatan positif. Syukur bisa zikir, doa, dan lain sebagainya. Dia juga meminta agar seluruh bupati, wali kota memperhatikan surat edaran tersebut dan melaksanakan imbauan itu sebagaimana mestinya. Kaleidoskop 2025. Sekian Kaleidoskop 2025. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Haris Ansor, undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga di tahun 2026 kita semua akan lebih baik lagi.